Tahukah kamu, kalau dalam sejarah Indonesia, DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat pernah dibubarkan langsung oleh Presiden, bahkan, bukan hanya sekali, tapi sampai 2 kali. Pertanyaannya, memangnya Presiden boleh membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat? Kalau kita lihat Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen, jawabannya jelas, tidak. Presiden sama sekali tidak punya kewenangan untuk membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini diatur tegas dalam pasal 7C, Undang-Undang Dasar 1945, Amandemen ketiga, yang berbunyi, Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Namun, sejarah Indonesia ternyata pernah mencatat 2 presiden yang mencoba membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu Soekarno dan Abdurrahman Wahid. Penasaran dengan sejarahnya? Mari kita bahas 2 presiden Republik Indonesia yang pernah mencoba membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat dan intrik kekuasaan antara eksekutif dengan legislatif. Setelah pemilihan umum tahun 1955, rakyat Indonesia menaruh harapan besar pada Dewan Perwakilan Rakyat dan konstituante untuk membawa demokrasi yang sehat. Namun, kenyataannya jauh dari harapan. Konstituante gagal menyusun konstitusi baru. Perdebatan mengenai dasar negara tak pernah selesai, dan Dewan Perwakilan Rakyat kerap menentang kebijakan pemerintah. Ketegangan itu memuncak pada awal tahun 1960. Pemerintah Soekarno mengajukan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara sebesar 44 miliar rupiah. Namun, Dewan Perwakilan Rakyat hanya menyetujui 36 miliar rupiah. Bagi Soekarno, penolakan ini adalah tamparan politik, sekaligus bukti bahwa Dewan Perwakilan Rakyat sudah tidak sejalan dengan semangat revolusi yang ia gaungkan. Pada tanggal 5 Juli 1959, Soekarno memperlihatkan kekuasaannya lewat dekret presiden. Dengan dekret itu, ia membubarkan konstituante, memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945, sekaligus mengakhiri sistem parlementer. Sejak saat itu, Indonesia resmi memasuki era demokrasi terpimpin. Sementara Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung diangkat menjadi pembantu presiden dengan jabatan menteri. Karena itu, melalui Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 1960, tepat pada tanggal 5 Maret 1960, Soekarno secara resmi membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Tidak berhenti di situ, ia juga mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 1960 yang membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong sebagai penggantinya. Menurut catatan resmi Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong memiliki 238 anggota, seluruhnya ditunjuk langsung oleh Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 156 Tahun 1960. Lembaga baru ini diwajibkan memberikan laporan kepada Presiden pada waktu-waktu tertentu. Inilah awal lahirnya sistem demokrasi terpimpin, ketika kekuasaan eksekutif Soekarno berdiri jauh di atas lembaga legislatif. 4 dekade kemudian, sejarah seakan berulang, meski dalam situasi yang berbeda. Indonesia memasuki era reformasi, konstitusi telah diamandemen, dan kekuasaan presiden tidak lagi bersifat absolut. Abdurrahman Wahid, atau yang lebih dikenal dengan nama Gus Dur, Presiden keempat Republik Indonesia, menghadapi badai politik besar. Hubungannya dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat memanas, sementara 2 skandal besar menambah tekanan pemerintahan Gus Dur. Yang pertama adalah Bulog Gate, yaitu tuduhan penyalahgunaan dana Badan Urusan Logistik sebesar 35 miliar rupiah. Yang kedua adalah Brunei Gate, terkait sumbangan 2 juta dolar Amerika Serikat dari Sultan Brunei, yang dituduh tidak dikelola secara transparan. Situasi ini membuat oposisi semakin solid dan mendorong agar Gus Dur segera lengser dari jabatannya. Di tengah tekanan politik yang semakin besar, Presiden Abdurrahman Wahid yang lebih dikenal sebagai Gus Dur mengambil langkah mengejutkan. Pada dini hari tanggal 23 Juli 2001, tepat sekitar pukul 01:10 waktu Indonesia Barat, Gus Dur menyampaikan sebuah dekret presiden. Isinya tegas. 1. Membekukan sementara Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat. 2. Mengembalikan kedaulatan kepada rakyat, dengan janji menggelar pemilihan umum dalam waktu 1 tahun. 3. Membekukan Partai Golongan Karya, sambil menunggu putusan Mahkamah Agung. Dekret ini menjadi puncak konfrontasi Gus Dur dengan parlemen, sekaligus ditujukan untuk menyelamatkan gerakan reformasi dari hambatan politik. Namun berbeda dengan Soekarno, Gus Dur tidak memiliki dasar hukum untuk melakukan langkah itu. Setelah amandemen, Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas melarang Presiden membekukan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat, sebagaimana tercantum dalam pasal 7C. Mahkamah Agung pun segera menyatakan dekret tersebut tidak sah,
dan tidak memiliki kekuatan hukum. Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat bereaksi cepat. Majelis Permusyawaratan Rakyat langsung mengadakan sidang istimewa pada hari yang sama, dan hanya beberapa jam kemudian Gus Dur dimakzulkan. Tak lama setelah itu, Wakil Presiden Megawati Soekarno Putri resmi dilantik menjadi Presiden kelima Republik Indonesia, tepat pada tanggal 23 Juli 2001. Sejarah pun mencatat dua episode kontras. Soekarno berhasil membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat, dengan konsekuensi lahirnya sistem otoriter demokrasi terpimpin. Sementara Gus Dur justru gagal total, karena konstitusi era reformasi melindungi Dewan Perwakilan Rakyat dari intervensi eksekutif. Dari dua peristiwa itu, kita belajar bahwa politik Indonesia selalu berada di persimpangan antara tarik-menarik kekuasaan dan tegaknya aturan hukum. Pertanyaannya, mungkinkah suatu hari nanti ada presiden lain yang berani mencoba langkah seperti Soekarno atau Gus Dur? Bagaimana menurut kalian? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe jika kalian suka konten seperti ini. Terima kasih sudah menonton.